Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ini aparat Satreskrim Polresta Pati, Jawa Tengah menetapkan 2 tersangka buntut pengeroyokan yang menyebabkan pemilik rental tewas. Ya, dan keduanya terancam hukuman 12 tahun penjara. Kedua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial EN dan BC, warga Desa Sumber Suko, Kecamatan Sukolilo. Keduanya berperan dalam penganiayaan pos rental asal Jakarta, BH, dengan melakukan pemukulan serta menendang dan menginjak korban. Keduanya dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Satreskrim Polresta Pati masih terus melakukan pengembangan untuk mencari tahu pelaku-pelaku yang lain. Sementara itu, polisi juga telah mengevakuasi mobil yang dibakar warga di Desa Sumber Suko, Pati, Jawa Tengah. Petugas harus berjibaku untuk mengevakuasi bangkai mobil yang terbakar tersebut, karena posisi mobil berada di jalan buntu di tengah hutan kawasan Pegunungan Kendeng Utara. Jadi kami sudah menyita pakaian tersangka, kemudian pakaian korban, kemudian mobil Sigra yang dibakar oleh warga, kemudian beberapa batu juga yang diduga untuk digunakan melempar kepada para korban juga sudah kami sita. Betul, jadi memang saat evakuasi mobil yang terbakar cukup sulit, namun saat ini kami sudah berhasil mengevakuasi dan sudah kami amankan barang bukti di Polresta Pati. Sebelumnya, BH, bos persewaan mobil dari Jakarta bersama 3 rekannya hendak mengambil mobilnya yang disewa seseorang dan belum dikembalikan. Berdasarkan pelacakan GPS yang dipasang di mobil, diketahui posisi mobil berada di Desa Sumber Suko, Sukolilo. Ketika sampai di lokasi, BH membawa mobil tersebut dengan menggunakan kunci cadangan. Saat membawa mobil itulah, ada warga yang melihat dan meneriaki maling. Selanjutnya, korban dikejar warga dan dipukuli. Warga juga membakar mobil yang dikendarai korban. Akibat kejadian tersebut, BH warga Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta meninggal dunia. Sementara 3 korban lainnya dirujuk ke RSUD Suwondo Pati karena luka-luka. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini tentang kasus pemilik mobil rental yang akhirnya tewas, kami sudah terhubung via virtual dengan Bapak Haryanto selaku ipar korban. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang Mbak. Pak Hari, kami turut berduka cita atas apa yang terjadi, namun apa yang pihak keluarga ketahui dari kronologi yang mungkin sudah polisi beberkan kepada pihak keluarga, Pak? Baik Mbak, saya selaku saudara dari Bapak Haji Burhanis, adik iparnya, yang kami ketahui informasinya bahwa kendaraan yang dirental oleh seseorang sudah beberapa hari lost kontak, hingga akhirnya ada titik terang GPS mengarah di Pati, sehingga kakak mengejar kendaraan ke Pati. Demikian informasinya Mbak. Oke, Pak Haryanto, boleh dikonfirmasi apakah waktu itu ketika korban ini berangkat ke Pati itu sempat mengetahui keberangkatan tersebut? Kalau saya secara pribadi, timenya tidak mengetahui, hanya sempat berbincang di hari Seninnya. Unit sudah beberapa minggu bahkan bulan yang memakai tidak terkonfirmasi, sehingga mengejar titik GPS gitu aja Mbak. Pada hari Seninnya, kejadiannya kan ini hari Kamis. Jadi kami untuk berangkat ke Patinya tidak mengetahui secara pasti. Cuman mengabari kepada kami ada 1 unit kendaraan yang lost kontak dengan pemakainya, begitu Mbak. Oke, Pak Hari, kami ingin konfirmasi Pak, untuk kendaraan yang kemudian disewakan ini dan akhirnya berada di Pati, Jawa Tengah, itu apakah memang kepemilikannya sudah beralih atau mungkin saja ada upaya untuk membawa kabur mobil tersebut oleh penyewa mobil?
Sepertinya demikian, Mbak. Soalnya penyewanya sudah nggak bisa dikontak, sudah lost komunikasi. Sebenarnya juga sudah lebih dari 1 bulan, sehingga kita karena lost kontak ya kita kejar unitnya gitu, Mbak. Kita mengejar kendaraannya sehingga titik GPS-nya itu berada di Pati, begitu, Mbak. Oke, Pak Hari, mungkin apakah Bapak mengetahui kemana menyewa mobil ini diarahin kemana waktu itu? Mau dibawa kemana, Pak? Kalau detailnya kami kurang tahu, Mbak ya. Detailnya kami kurang tahu. Yang kami tahu itu kita itu waktu itu jam setengah 12 malam, malam Kamis ya. Malam Jumat, maaf. Malam Jumat itu kita ditelepon dari Polresta Pati bahwa saudara Burhanis telah terjadi insiden kecelakaan, bahasanya seperti itu dari Polresta Pati, Mbak. Jadi kami yang dihubungi pertama adalah istrinya Pak Haji Burhanis, dan Pak Haji istrinya menghubungi kami yang ada di Kerawang, sehingga kami langsung meluncur ke Pati. Waktu itu hanya itu aja, Mbak, yang kami tahu. Oke, Pak Hari, begini, ketika melakukan pengejaran mobil tersebut, apakah sebelumnya juga korban ini, apakah Bapak tahu sempat melaporkan kehilangan mobilnya kepada pihak kepolisian? Ya, sudah buat LP. Sepertinya seperti itu, Mbak. Sudah buat laporan ke kepolisian. Hanya saja sepertinya koordinasi waktu di Patinya belum sampai melapor ke Polres, sepertinya ditanganin sendiri seperti itu kayaknya, Mbak. Oke. Pak, waktu itu mungkin apakah Anda tahu berapa lama menyewa mobil tersebut? Halo Pak, mobil tersebut disewa berapa lama, Pak? Halo ya. Halo. Pak Hari, mobil tersebut bulanan, disewa Mbak. berapa lama, Pak? Bulanan ya, Pak? 1 bulan, Mbak. Ya, betul. 1 bulan, ini artinya ini pertama kali mungkin disewa oleh orang yang sama atau sebelumnya sudah melakukan penyewaan sebelumnya, Pak? Di tempat penyewaan. Kalau detail penyewanya saya kurang tahu ya, Mbak ya. Aplikasinya kebetulan juga di kantor Jakarta, jadi kami secara rinci belum sampai ke situ nih, Mbak. Belum menelusuri seperti sampai ke situ. Oke. Baik, terima kasih Pak Hari sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami harapkan keadilan berada pada pihak Bapak. Selamat siang, Pak. Amin. Siang.